Halo teman-teman, balik lagi nih bersama saya Randy Pip Psikologi ya. Ya, nama Pip Psikologi itu sebenarnya awalnya ngasal ya. Pips yang memang diambil karena itu adalah salah satu sebutan ya atau istilah-istilah yang ada dalam trading. Nah, kalau psikologinya itu memang aku nih lebih suka ilmu trading itu di bagian psikologi atau mentality-nya karena itu bagian penting menurutku ya. Selain dari ilmu teknikal, fundamental, psikologis ya dan mentality itu juga penting banget dalam trading ya. Itu teman-teman ya. Selewat aja ya. Kemarin sorry agak lama upload ya. Kita chapter 1 intinya udah selesai, chapter 2 juga udah selesai dan sekarang kita bakal langsung aja bahas chapter 3 yaitu market structure ICT. Nah, ini bakal fokus pembahasan market structure shape dan break of structure. Ini disingkatnya MSS dan BOS ya, sorry dan BOS. Gitu, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang baru nonton chapter 3 ini, ya, saran saya mending balik dulu lagi ke chapter 1 dan chapter 2. Ya, tonton dulu nih, ya. Dari 1, 2 baru ketiga. Jangan langsung ketiga. Karena kalau misalkan tiba-tiba langsung ketiga pelajari market structureship, nanti takutnya salah info ya. Nanti jadi error, nanti jadi salah alamat ya. Bahaya banget ya. Kecuali teman-teman udah tahu dasar ICT kayak gimana, liquidity itu kayak gimana, langsung belajar ke market structure ICT, aman-aman aja nggak apa-apa. Gitu ya teman-teman ya. Tanpa banyak basa-basi ya, biar gak lama kita langsung aja lanjut. Oke teman-teman ya. Chapter 3 ICT dari nol, MSS dan BOS bakal langsung kita pelajarin sekarang ya. Pertama, apa itu MSS dan BOS? Ini tuh pengertiannya ya, supaya teman-teman tuh punya patokan. Oh, ini MSS, ini BOS, biar gak pusing lagi apa sih itu MSS, apa sih itu BOS. MSS ini kalau misalkan di ya Smart Money Concept itu namanya CHOCH atau Change of Character. Kalau di ICT itu market structureship, itu sama aja, gak ada yang beda ya. Nah, kalau di sini kita break of structure itu bos ya. Kalau ada yang bilang BMS, break market structure, itu juga sama aja ya, karena istilah trading itu banyak ya, banyak yang sama padahal itu aja sebenarnya. Oke, kita langsung aja. Market structure shift MSS adalah perubahan arah struktur market secara awal yang jadi tanda bahwa tren kemungkinan besar bakal berbalik. Sederhananya, MSS adalah sinyal pertama bahwa market mau berubah arah, ya, atau tanda-tanda awal market tuh bakal berubah arah gitu ya. Yang awalnya bullish jadi bearish atau yang awalnya bearish jadi bullish. Nah, itu ditandai dengan adanya market structure shift. Oke. Nah, kalau BOS, break of structure atau BOS adalah kondisi ketika harga berhasil menembus struktur sebelumnya dan menandakan bahwa tren saat ini masih berlanjut atau continuation. Simpelnya, BOS adalah konfirmasi bahwa tren masih lanjut. Gitu ya. Jadi kalau MSS itu tanda-tanda pembalikan arah ya, dan BOS adalah konfirmasi bahwa tren masih lanjut. Selama belum terjadi MSS berarti trennya masih lanjut ya. Kecuali kalau udah terjadi MSS berarti tren bakal berbalik arah, dan kalau diteruskan dengan adanya BOS ya, terus maka itu bakal terus-terusan arahnya lanjut gitu sampai terjadi MSS lagi. Gitulah intinya ya. Dua hal ini krusial banget ya. Ini sangat-sangat berpengaruh ya, sangat-sangat krusial untuk strategi ICT apapun yang kalian pakai. Makanya wajib paham, wajib fokus ya, wajib fokus, jangan sampai salah paham. Repot Pak nanti urusannya. Oke, lanjut ya. Nah, kita sekarang fokus dulu ke market structureship ya, sebelum ke BOS. BOS kita bakal bahas setelah ini ya, satu-satu dulu biar paham dulu. Nah, market structureship itu apa sih? Secara penjelasan ya, adalah swing high atau low terakhir yang melakukan sweep liquidity ya, atau yang mendorong melakukan sweep liquidity sama aja. Yang kedua, swing high atau low tersebut di break oleh strong candle atau displacement candle. Contohnya kayak gini. Yang pertama, swing high atau low terakhir yang melakukan sweep liquidity. Nah, ini adalah swing high terakhir yang mendorong market untuk melakukan sweep liquidity. Loh, Bang, ini kan bukan ekornya aja. Ini kan ada bodinya, harusnya bos dong, ya kan? Nah, ini aku lupa, sorry banget. Ini tuh
Aku ngambil di time frame H4. Kalau misalkan dilihat di day one, ini tuh dia cuma ekornya aja, kemudian dia balik lagi dan close-nya tuh di sini, ya. Jadi dia close-nya di atas swing sebelumnya. Jadi yang nembus ke bawah tuh cuma ekornya aja, dan itu adalah sweep liquidity seperti yang sudah kita pelajari di chapter 2 kemarin. Oke? Jadi yang nomor satu tadi swing high atau low terakhir yang melakukan sweep liquidity. Nah, ini sweep liquidity. Berarti dia valid swing high, ya, valid swing high karena dia melakukan sweep liquidity. Nah, apakah ini valid sweep liquidity? Sebelum ini terjadi, ini belum valid jadi sweep liquidity. Sweep liquidity valid ketika terjadi market structure shift. Ini penting. Ini tidak semua mentor mengajarkan, teman-teman. Ya. Jadi sweep liquidity itu valid ketika swing high terakhir yang melakukan sweep liquidity ini itu di break oleh displacement candle. Dan inilah yang disebut dengan MSS. Jadi kalau misalkan ini dia melakukan sweep liquidity tapi belum terjadi MSS, hati-hati, itu belum valid. Jangan sampai teman-teman tiba-tiba entry, sweep liquidity buy di sini, tiba-tiba ini gak terjadi nih MSS-nya. Tiba-tiba dia lanjut lagi, bos lagi. Awas, tipuan market itu banyak banget. Ya, makanya harus paham tentang dua penjelasan ini. Ingat, swing high atau low terakhir yang melakukan sweep liquidity. Ya, ini swing high terakhirnya yang mendorong market melakukan sweep liquidity. Nah, kemudian swing high atau low tersebut di break oleh strong candle atau displacement candle. Lihat, dia di break oleh candle yang kuat. Ya kan? Sampai menembus swing high. Nih, swing high terakhir di market. Menciptakan celah yang besar, dan ini yang disebut dengan APG. Kita nanti bakal belajar soal PD array gitu ya. Ya, dan ini adalah valid MSS. Dan lihat market, apa yang dilakukan market? Dia langsung naik ke atas, retest dulu ke bawah, dan lanjut lagi penaikan. Mulai berbalik arah setelah terjadinya market structure shift dan sweep liquidity. Ini kalau di zoomnya ya. Ya, nah ini adalah swing high terakhirnya, ya kan? Nih, nah, ilmu penting, fokus dulu. Swing high itu biasanya terdiri dari 3 candle, baik swing high maupun swing low. Nah, candle tengah ini biasanya yang paling tinggi, maka ini yang disebut dengan swing high atau swing low. Maka nariknya tuh dari sini, jadi garisnya tuh ditariknya dari sini. Ketika ujung paling tinggi ini, ketika ujung paling tinggi ini di break ya oleh candle yang strong gitu ya, displacement candle kayak gini, berarti itu valid MSS ya. Ketika dia di break dengan strong candle lalu menciptakan APG, berarti itu valid market structure shift dan market akan berubah arah. Valid. Berarti dia sweep liquidity-nya juga ini benar-benar valid. Gitu teman-teman ya. Oke ya. Itu market structure shift. Kalau belum paham, ulang-ulang aja penjelasan ini. Gitu ya. Ngerti ya? Paham ya? Oke. Lanjut ya. Kita langsung aja ke break of structure, bos. Nah, bos adalah swing high atau low terakhir yang di break oleh displacement candle dan menciptakan high atau low baru. Nah, di sini gambarnya jelas ya. Nah, ini dari sini itu market dia bolak-balik bullish ya. Nih, sampai dia melakukan sweep liquidity, lalu dia melakukan market structure shift ya. Nah, ini kalau di day one, ini dia cuma ekornya aja ya. Ini valid sweep liquidity. Kenapa valid? Karena ada MSS setelahnya gitu ya. Jadi penting banget nunggu MSS. Setiap setup teman-teman kalau pakai ICT, saya sarankan wajib pakai MSS. Jangan mentang-mentang ini ada liquidity sweep ya. Ini SMT, langsung aja kita sell di sini teman-teman. Ya, itu jujur aja probabilitasnya setelah aku backtest ya, itu probabilitasnya rendah sih ya. Win rate-nya rendah ya. Aku ya cuma gak tahu kalau yang lain ya. Jadi aku selalu nunggu terjadinya market structure shift. Maka ini aku anggap sebagai swing atau aku anggap sebagai sweep liquidity yang valid. Kenapa? Karena diikuti dengan market structure shift. Oke, dia menciptakan low baru. Nah, dia bakal retest dulu ke sini ya. Ini tuh biasanya di area ini APG ini ya. APG yang belum sepenuhnya diambil lagi oleh market. Kalau kita tarik dari
high ke low ini nih biasanya kena di area OTE, optimal trade entry atau Fibonacci gitu ya. Dia naik dulu ke atas, ngambil liquidity, internal liquidity di sini, kemudian dia balik lagi ke bawah untuk mengambil external liquidity di sini. Kita udah belajar soal internal dan external liquidity ya. Ya kan, ditembus dan akhirnya terjadi boss. Ya, berarti ini tren sudah mulai benar-benar turun. Ya, karena sudah terjadi liquidity sweep, sudah terjadi market structure shift, sudah ada boss, apalagi ini sudah pasti market bakal turun gitu ya. Nah, ya kan? Nah, di sini market bakal bergerak sesuai dengan algoritmanya. Apa? Terus ngambil liquidity internal eksternal ya kan? Eksternal internal lagi. Ya, seperti itulah market bergerak. Cara gerak market itu gitu, ya kan? Nah, di sini terjadi boss, kemudian ini ada swing high swing low terakhir ya. Di break lagi oleh candle ya kan. Nah, ini ada lagi swing low baru, di break lagi ya kan. Di break lagi terus. Lihat, setiap kali swing low, swing low, swing low itu selalu di break. Maka ini adalah valid boss ya. Boss yang valid. Dan lihat juga pergerakan market, teman-teman. Pertama dari awal di atas. Dia retest ke atas atau pullback ke atas ya untuk mengambil liquidity yang tersisa di sini. Atau ini biasanya juga disebut apa? Turtle shop ya kalau di ICT ya. Cuma saya gak pakai strategi itu. Oke. Ya, setelah dia ngambil liquidity di atas, dia turun lagi ke bawah ya, ngambil liquidity yang ada di bawah sini. Eksternal. Ini kan internal ya, ke eksternal. Nih, ini diambil. Ya kan? Menciptakan low baru, ini jadi low baru. Lihat, kemana gerak market? Ke atas lagi. Ngambil apa? Ngambil internal liquidity lagi. EPG di sini diambil. Setelah ini ngapain market ya? Di sini udah habis, liquidity-nya udah habis. Kalau udah habis kayak gini kemana? Ke bawah lagi, ngambil external liquidity lagi, menciptakan swing baru. Berarti ini valid boss ya. Nah, setelah ini kemana pergerakan market? Naik dulu. Kenapa? Karena ada liquidity yang belum selesai diambil. Di sini ada liquidity, di sini juga ada liquidity baru, diambil lagi dan di sweep. Lihat, ya kan? Setelah ini apa yang dilakukan market? Turun lagi. Di sini ada liquidity eksternal ya. Eksternal diambil lagi semuanya. Market itu bergerak selalu mengambil, melibas semua liquidity. Hati-hati ya. Liquidity konsep itu penting banget buat dipahami. Buat teman-teman yang belum belajar soal liquidity konsep, silakan balik lagi ke chapter 2 ya. Karena dengan mempelajari liquidity, kita bakal tahu pergerakan market itu bakal kemana. Oke ya. Nah, di sini dia setelah diambil eksternalnya, dia balik lagi ya. Market tuh retest lagi, ngambil ke area ini ya, EPG yang di sini. Kenapa gak di sini yang diambil ya? Jujur itu adalah perilaku market. Kita nggak tahu yang mana yang bakal diambil. Seharusnya itu kan di sini ya. Karena ini tuh di area premiumnya. Ini kan area diskon ya. Harusnya dia ngambil area premiumnya. Ya, biasanya aku selalu pasang pending order di sini ya. Ya, sell limit aku pasang di sini. Kalau misalkan dia retestnya cuma sampai sini ya udah berarti aku gak entry. Ya, begitu aturannya. Karena market itu kan tidak bisa kita tebak sebenarnya. Sekalipun kita pakai ICT. Karena ICT itu membuat kita paham pergerakan market. Bukan membuat kita bisa tahu market mau pergi kemana secara akurat gitu ya. Kita hanya tahu kebiasaan market melalui data-data ya, ribuan data, ratusan ribu data selama bertahun-tahun bahkan mungkin puluhan tahun ke belakang gitu ya. Lanjut lagi. Dia break lagi, ngambil external liquidity, kemudian dia balik lagi. Ngambil liquidity yang ada di sini ya kan. Dia turun lagi terus kayak gitu lihat. Dia di break lagi, dia retest lagi ke atas, ngambil EPG yang di sini ya. Dia break lagi ya, low yang di bawah ini, external liquidity-nya. Kemudian setelah ini dia melakukan market structure shift, berarti trennya mulai berubah. Trennya fix berubah. Pertama sudah ada sweep liquidity, kedua sudah ada market structure shift. Ini adalah konfirmasi market berubah arah. Dan betul, lihat, langsung berubah arah. Gitu. Simple sebenarnya. Simple. Cara membaca pergerakan market itu simple sebenarnya. Mempelajari MSS dan BOS aja sudah cukup, apalagi dipadukan dengan liquidity konsep udah cukup. Kalian paham dua teori itu aja. Udah, menurutku ya, kalian udah bisa trading. Cukup banget, tapi dalami. Benar-benar dalami, udah cukup. Basicnya itu udah pondasi banget sih. Pondasi dasar banget yang kuat. Makanya
wajib teman-teman paham. Kalau belum paham silahkan diulang-ulang. Karena market structureship dan BOS itu simple banget tapi powerful banget. Gitu ya. Kita udah belajar tuh langsung ya. Market structureship udah belajar, break of structure-nya kita udah belajar ya. Apalagi kita lihat, apalagi yang perlu dipelajari. Ini contoh kasus ya. Contoh kasus ya. Di mana letak MSS? Ya, teman-teman silahkan bisa lihat ya. Di mana ini, cuma ini udah saya lipstick sih. Harusnya jangan dulu dipakai tanda ya harusnya ya. Biar teman-teman nebak dulu baru saya kasih tanda. Gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa MSS-nya di sini? Ya kan? Bang, kenapa MSS-nya di sini? Ya kan? Ini swing high terakhir. Ini swing high. Ini juga swing. Ini juga swing, ya kan? Ini bakal lebih tinggi daripada ini. Kenapa swing high ini yang dipilih menjadi garis ya, garis untuk MSS? Kenapa gak yang ini, Bang? Ini kan swing high terakhir, gitu. Ingat, balik lagi ke market structureship. Nih, nomor 1, swing high low terakhir yang melakukan sweep liquidity. Pertanyaannya, di mana swing high atau low terakhir yang melakukan sweep liquidity? Swing yang ini? Oh, enggak. Swing yang ini? Enggak juga. Swing yang ini, ya kan? Nah, ini melakukan sweep liquidity. Alasan kenapa ini saya tarik dari sini garisnya, karena swing ini yang melakukan sweep liquidity ke sini. Swing ini tuh enggak. Makanya tidak saya tarik dari sini. Ini hati-hati, teman-teman harus benar-benar jeli. Ini sering terjadi di market. Kita salah narik, ya. Contoh, teman-teman narik di sini, terus market tiba-tiba berhenti di sini, ya. Close-nya di bawah swing high yang ini ya. Misalkan ya, tapi kita anggap itu udah market structureship karena kita nariknya di sini, kita udah siap-siap buat buy, ternyata market turun lagi karena ternyata belum terjadi market structureship, malah jadinya sweep liquidity, ya. Ingat, ya. Swing terakhir yang melakukan sweep liquidity atau swing high atau low yang melakukan sweep liquidity, dan ini yang melakukan swing high ini yang melakukan sweep liquidity sangat jelas. Makanya aku kasih tandanya di sini, tarik garis ke kanan. Ketika ini di break maka ini valid market structureship, ya. Yo, narik garis MSS-nya aja itu nggak asal, ada ilmunya. Makanya aku bilang ICT itu spesifik, bukan random, bukan tebak-tebakan, spesifik, ada ilmunya, gitu ya. Paham ya? Ingat. Jadi nanti kalau misalkan mau narik garis MSS, ya, ambil dari swing high atau swing low yang mendorong market melakukan sweep liquidity, ya. Bukan yang ini, tapi yang ini, teman-teman. Gitu ya, paham ya? Saya anggap teman-teman paham. Kalau belum paham silakan diulang-ulang. Lanjut. Selesai ternyata. Ya kan? Aku kira masih ada beberapa slide lagi, tapi ternyata udah selesai. Karena saking simpelnya materi ini, tapi powerful banget. Teman-teman cukup pahami liquidity concept, ya, dan market structure ICT itu udah powerful banget, sudah bisa trading menurut gue. Oke, itu aja ya untuk chapter ketiga kali ini, ya teman-teman. Yang ini kita sampai chapter 7 ya, berarti masih ada 4 chapter lagi. Jadi jangan kemana-mana supaya teman-teman bisa benar-benar paham dari awal sampai akhir ya. Yang penting dasarnya dulu dipaham ya, sampai teman-teman bisa trading gitu, sampai teman-teman tahu cara pakai semua yang sudah dipelajari itu kayak gimana. Itu bakal kita pelajari nanti di chapter 7. Oke? Gitu aja mungkin ya. Yang belum paham silahkan diulang-ulang aja. Yang sudah like terima kasih, ya. Kalau misalkan gak suka di dislike juga gak apa-apa banget. Yang mau subscribe boleh lah, silahkan. Karena saya jujur ini sering-sering aja sih, saya suka sharing ya. Karena saya sangat-sangat sayang banget kalau ilmu yang saya punya itu gak di-sharing sama teman-teman. Makanya saya sharing di YouTube ini secara gratis. Oke, thank you teman-teman, terima kasih. Ya, sampai jumpa di chapter berikutnya. Let's go.